Terima kasih Bapa, kami bersyukur sepanjang malam istirahat kami Engkau melindungi kami. Pagi hari ini kami boleh menerima anugerah kasih-Mu yang baru yang boleh kami nikmati untuk sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah hati kami selalu merindukan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya Yesus. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setia-Mu, sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setia-Mu, sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Haleluya.
bersama kami, kami bersyukur. Haleluya. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih. Kebaikan-Mu Tuhan kami rasakan selalu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kirabaralawaralawaralawase. Kirabaralawaralawaralawase. Kinaralaralamo. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Yesus. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Keluaran pasal yang ke-14. Mulai 1 sampai 14 saya bacakan. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pengawal-pengawalnya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu dari pembacaan firman Tuhan ini, Allah menyatakan kuasanya. Seperti tema, Allah menunjukkan kuasanya. Ya, setelah sekian tahun, hampir 400 tahun, ya, bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir, maka tibalah saatnya mereka untuk merdeka, untuk keluar. Nah, kita akan lihat ke belakang dulu di dalam Kejadian 12, ya, di dalam Kejadian 12 ayat 5 sampai 7 dikatakan, saya akan bacakan, Abram dipanggil Allah. Ayat 5 sampai 7. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri
kepadanya. Saya ulangi ayat yang ke-7. Tuhan berkata, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, yaitu Kanaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita lanjut dalam ayat yang pasal yang ke-15. Dikatakan begini, pasal Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Lalu ayat 12, menjelang matahari terbenam tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah melikutinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu kepada keturunan Abraham. Tetapi kita melihat bahwa yang terjadi, bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir selama 400 tahun. 400 tahun itu adalah merupakan waktu yang sangat lama. Bisa jadi mungkin keturunan dari Abraham sampai kepada Musa itu mungkin sudah lupa apa yang Tuhan pernah janjikan kepada Abraham, bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu kepada keturunannya. Karena sangat lama, 400 tahun itu sama dengan 4 abad. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Kita melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan tidak pernah gagal, pasti ditepati. Mungkin karena lamanya waktu, orang bisa lupa janjinya, orang bisa berkata bahwa itu sudah masa lampau, mungkin sudah tidak akan tergenapi lagi, bahkan sudah lupa. Kita demikian juga, seringkali kita melupakan ada begitu banyak janji Tuhan di dalam hidup kita karena berjalannya waktu dengan segala aktivitas kehidupan kita lupa. Karena kok belum tergenapi juga, akhirnya kita lupa. Tetapi saya mau beritahu saudara, kita boleh lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa akan apa yang Dia janjikan. Tuhan tidak pernah lupa, dan Tuhan tidak pernah gagal untuk menggenapi apa yang Dia katakan. Tuhan tidak pernah gagal untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan terhadap bangsa Israel. Walaupun mereka 400 tahun sudah menjadi budak di tanah Mesir, dan itu sudah Tuhan beritahu kepada Abraham. Artinya kita melihat bahwa Tuhan kita itu memang Allah yang punya rancangan luar biasa. Sebagaimana firman-Nya berkata, Yesaya 55 ayat 8, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Saudara, seolah-olah sepertinya mungkin bangsa Israel ini tidak akan pernah mengalami yang namanya kemerdekaan. Artinya selama-lamanya dalam hidupnya bangsa Israel akan menjadi budak. Tapi kan Tuhan sudah bilang kepada Abraham, memang mereka 400 tahun akan jadi budak di tanah asing, tapi akan ada masanya Tuhan melepaskan mereka. Nah, di dalam Keluaran 12 ayat 41 dikatakan, sesudah lewat 430 tahun tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir.
Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kita melihat mungkin di dalam kehidupan saudara Tuhan punya rancangan, tetapi situasi keadaan berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tetapi saya mau beritahu saudara, dari firman Tuhan ini kita melihat Allah menunjukkan kuasanya. Tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi rancangan Tuhan. Walaupun sudah sekian ratus tahun, tidak ada satu orang pun, iblis pun tidak dapat menggagalkan rancangan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Dan inilah yang Tuhan nyatakan kepada umat pilihannya, itu bangsa Israel. Setelah mereka 400 tahun menjadi budak di tanah asing di Mesir. Di dalam Keluaran 12 tadi dikatakan, setelah 430 tahun mereka jalan, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Artinya segala janji Tuhan dan rancangan Tuhan pasti digenapi. Saudara, kalau saudara sekarang sedang menghadapi suatu keadaan seolah-olah sepertinya dengan apa yang Tuhan rancangkan, kok sepertinya ini beda, kok sepertinya belum terjadi, sepertinya kok susah terus, kok sulit terus. Bahkan mungkin sudah mulai ada yang melupakan, bahkan mungkin sudah merasa sepertinya sudah ya sudahlah, ya menerima apa adanya, ya memang harus seperti ini, ya sudah saya terima aja, sehingga lupa apa yang Tuhan pernah janjikan. Kenapa? Tekanan yang begitu berat di dalam hidup ini, kesulitan yang terus menindih di dalam kehidupan ini, situasi yang sepertinya seolah-olah tidak berubah, tidak berpihak. Tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah lupa terhadap janji. Sama seperti apa yang Tuhan pernah katakan kepada Abraham, bahwa Tuhan janjikan mereka akan memiliki tanah Kanaan itu. Walaupun Tuhan juga sudah sampaikan kepada Abraham, 400 tahun mereka menjadi orang asing, menjadi budak di tanah orang. Tetapi pada waktunya Tuhan membawa mereka keluar. Untuk apa? Sampai kepada apa yang Tuhan janjikan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau seolah-olah sepertinya berat saya ini untuk melangkah sampai kepada apa yang dijanjikan Tuhan, mari kita ingat kembali akan firman Tuhan. Tuhan tak pernah gagal dalam rancangan. Sebab Tuhan mengingatkan kita, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Seringkali kita mau sampai kepada apa yang Tuhan janjikan, memakai apa? Caranya kita, jalannya kita. Padahal Tuhan sudah bilang, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Artinya Tuhan punya jalannya sendiri. Bagaimana dia menuntun membawa kita untuk sampai kepada penggenapan janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Disinilah dibutuhkan ketaatan supaya kita ikut terus kepada apa yang Tuhan mau, mengikuti jalannya Tuhan, bukan jalanku tapi jalannya Tuhan. Walaupun kelihatannya seolah-olah sepertinya belok kanan kiri, tapi kalau kita ikuti terus, maka pada akhirnya kita akan dibawa kepada penggenapan janji Tuhan. Saudara, di dalam kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan kita, maka dibutuhkan yang namanya ketaatan. Kita lihat sendiri bagaimana setelah mereka dibawa keluar dari Mesir, ya di dalam Keluaran 14 tadi, setelah bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, di dalam ayat yang kedua dikatakan begini, tiba-tiba, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan
Baal-Zebon, berkemahlah kamu di tepi laut. Saudara berbayangkan kalau mereka sudah keluar dari tanah Mesir, ya katakanlah kalau kita bayangkan ya kira-kira dari perjalanan Surabaya menuju katakan mau ke Jakarta, mungkin sudah sampai di Nganjuk, ya, tapi tiba-tiba disuruh, balik lagi ke arah mana? Ya mungkin arah sampai Mojokerto. Wah, mungkin pada ngeluh, lo gimana nih? Arahnya mau ke sana, lo kok suruh balik lagi? Ya kan? Ini sudah separuh mau mendekat, kok suruh balik lagi? Pastilah akan mengeluh. Kenapa kok seperti ini? Nah, tetapi Musa waktu Tuhan bilang balik lagi, dia taat, saudara. Dia taat. Jadi di dalam kita melihat bagaimana Allah menunjukkan kuasa-Nya, diperlukan yang namanya ketaatan. Memang kadang-kadang seperti kan gak masuk akal. Bagaimana mungkin orang disuruh keluar, sudah jalan jauh, loh kok balik lagi? Gimana nih? Kan sering seperti itu dalam hati kita, pertanyaan-pertanyaan seperti itu seringkali muncul. Karena kok gak cocok dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi Allah kita itu gak pernah salah. Disinilah kita melihat Musa, bagaimana dia taat. Mungkin waktu saat itu bisa saja, ya karena kan bangsa Israel ini ya kan ya orang yang suka apa? Mengeluh, berkeluh kesah, bersungut-sungut. Bisa aja mereka waktu itu menentang Musa, bilang, wah kenapa Musa kau balik lagi? Kenapa? Apa maksudmu? Nah kira-kira seperti itu. Tapi Musa tetap kekeh dengan keputusannya, karena itu yang Tuhan bilang kepada dia. Dia tetap bilang, kita balik. Dan akhirnya mereka kembali, saudara. Tetapi dalam situasi seperti ini, akhirnya kita melihat, ya, dalam situasi genting seperti ini, pada waktu mereka berbalik, akhirnya kan yang tadinya tentara Fir'aun, tentara Mesir itu jauh, karena mereka balik lagi, kan akhirnya jarak yang tadinya jauh semakin mendekat. Nah, dalam situasi genting seperti ini, maka kita bisa melihat watak asli, karakter asli daripada bangsa Israel pada saat itu. Ternyata mereka adalah pengecut dan apa? Tidak tahu berterima kasih karena mereka mengolok-olok yang namanya Musa. Itu jelas dikatakan di dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, kelihatanlah karakter asli, watak asli bangsa Israel. Ternyata mereka memang pengecut dan tidak tahu berterima kasih. Saudara, demikian juga mungkin dalam kehidupan saudara dan saya. Pada saat kita sedang berjalan di dalam jalan Tuhan dan seolah-olah kita sudah dekat kepada apa yang Tuhan janjikan, tapi tiba-tiba Tuhan berkata sebaliknya, putar balik. Di dalam hidup ini mungkin tiba-tiba mengalami hal yang tadinya sudah tenang, tentram semuanya, tapi loh, kok sekarang mengalami masalah baru? Mulai keluar sifat aslinya, karakternya. Mulai menggerutu, mengeluh, wah ini salah ini, bukan suara Tuhan ini suara lain ini. Saudara, contoh katakan mungkin saudara dalam pelayanan, saudara sudah merintis suatu pelayanan, suatu tempat, wah sudah berjalan dengan bagus, dengan baik. Tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hatimu, sudah tinggalkan tempat itu, berikan kepada orang lain. Sudah waktumu keluar dari situ, mulai main ke tempat lain. Mungkin saudara akan berpikir, wah, jangan-jangan ini bukan suara Tuhan, suara lain ini. Orang saya sudah bersungguh-sungguh dengan air mata, saya berdoa untuk memulai pelayanan di sini. Sekarang sudah berjalan dengan baik, sudah nyaman, tenang dan sebagainya. Loh, kenapa saya disuruh tinggalkan?
kasih ke orang lain, lalu saya pergi ke tempat yang baru, yang saya belum tahu, harus mulai lagi kembali dari awal. Nah, hanya mulai mengeluh, komplain kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita sebagai orang percaya, pada saat kita disuruh putar balik, sepertinya berubah daripada apa yang kita sudah jalani, maka akan kelihatanlah karakter sesungguhnya, watak yang sesungguhnya. Oh, orang ini ternyata kualitasnya seperti ini, karakternya seperti ini. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, semakin kelihatan watak. Dan Allah dengan caranya yang heran dan ajaib menunjukkan kamu seperti. Demikian juga dalam hidup saudara dan saya. Tuhan menunjukkan watak karakter kita sesungguhnya. Tujuannya supaya apa? Kita berubah menjadi lebih baik. Karena Allah berkuasa untuk mengubahkan hidup saudara dan saya. Karena Allah berkuasa menyatakan segala kehebatannya di dalam kehidupan saudara dan saya dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Kenapa diizinkan mungkin melakukan kita seolah-olah disuruh putar balik? Mungkin Tuhan sedang berkarya mengubah karakter kita. Supaya apa? Menjadi lebih baik. Sehingga pada waktu Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan kasih dan berkatnya di dalam hidup saudara dan saya, kita sudah siap untuk menerima kuasa Allah yang besar dinyatakan, kasih Allah yang besar dinyatakan, berkat Allah yang besar dinyatakan. Sudah siap saudara. Jadi makanya kalau hari-hari ini Tuhan izinkan saudara seolah-olah disuruh putar balik seperti bangsa Israel, jangan mengeluh, jangan bersyukur. Tuhan sedang melihat karakter watak Yesus. Yang dibutuhkan adalah taat saja seperti Musa. Pada waktu Musa taat, maka dia melihat kuasa Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan menolong mereka. Yaitu waktu Musa berseru dan Tuhan bilang kepada Musa, Musa, ambil tongkatmu, arahkan ke laut dan ukurkan. Maka seketika itu juga Laut Merah, Laut terbelah dua, dan bangsa Israel selamat menyeberang sampai ke seberang. Sementara tentara Mesir yang ada di tengah-tengah laut semua akhirnya mati karena laut yang terbelah bersatu kembali. Bangsa Israel selamat sampai ke surga. Allah menunjukkan kuasanya dengan caranya yang heran dan ajaib, yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Dan inilah juga yang Tuhan akan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Allah akan menunjukkan kuasanya dengan caranya Tuhan. Yang dibutuhkan adalah, mari saudara, kita taat saja kepada Tuhan. Kita taat, ikuti apa yang Tuhan mau. Karena tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal. Semua satu demi satu pasti akan digenapi dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini mungkin mereka sedang mengalami suatu kondisi yang tidak baik. Seolah-olah seperti bangsa Mesir disuruh putar balik. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Allah Roh Kudus, Engkau yang mengubahkan, membentuk karakter setiap jemaat Tuhan untuk memiliki karakter yang baik seperti yang Tuhan mau, sehingga mereka siap untuk menerima kuasa Allah yang besar dinyatakan di dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap jemaat-Mu, berikanlah mereka hati yang taat apapun yang Tuhan katakan, taat melakukannya. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.